Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Tori Today Story. Hari ini Kak Ratna akan membacakan sebuah cerita yang bagus sekali. Judulnya adalah Yuri-san. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Tapi sebelum mulai ceritanya, Kak Ratna pengen kasih tahu adik-adik nih. Kak Ratna punya sebuah gambar yang indah sekali. Gambarnya ini ada sebuah pemandangan. Di situ ada pohon yang penuh dengan bunga-bunga yang berwarna merah muda. Dan di belakang pohon-pohonnya nih adik-adik, ada sebuah gunung yang tinggi sekali. Puncak gunungnya itu selalu berwarna putih karena ditutupi oleh salju. Nama gunung ini adalah Gunung Fuji. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak di mana letak Gunung Fuji itu? Negaranya biasanya terkenal juga dengan bunga sakura. Ya, benar adik-adik, Gunung Fuji ada di negara Jepang. Orang Jepang itu biasanya terkenal dengan sikapnya yang ramah dan sopan. Karena sejak kecil, anak-anak di Jepang dididik oleh orang tua mereka tentang kesopanan. Dan bukankah itu memangnya diajarkan oleh Alkitab? Nah, cerita hari ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Yuri. Kalau di Jepang dipanggilnya Yuri-san. Yuri-san ini dikenal sebagai anak yang sopan. Ibu, Teriak Yuri-san. orang-orang asing datang. Satu keluarga besar orang Jepang duduk mengelilingi meja makan yang rendah dengan mangkuk-mangkuk yang dipenuhi nasi, ikan panggang, ada ubi jalar, dan acar lobak. Mereka membicarakan orang-orang asing. Orang macam apakah orang Kristen itu? Mengapa mereka datang? Bagaimana cara hidup mereka? Tapi tidak lama lagi, keluarga itu akan segera mengetahuinya. Karena semua anak diundang ke sebuah pertemuan sesudah jam sekolah dan Yuri-san juga akan ikut. Yuri-san merasa senang sekali menyanyikan lagu-lagu Kristen dan membuat segala geraknya pada pertemuan itu. Akan tetapi, saat orang-orang asing ini mulai berbicara, kata-katanya terdengar begitu menggelikan, sampai banyak yang tertawa. Tapi kemudian mereka sangat tertarik akan orang yang dibicarakan oleh wanita asing itu. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Seingat Yuri-san, dia telah mendengar tentang banyak dewa, tapi mereka bukan dewa pengasih ataupun dewa yang dapat membersihkan hati seseorang. Tapi cerita ini adalah cerita mengenai Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia telah menciptakan manusia, dan ketika manusia ini berbuat dosa, Allah masih tetap mengasihinya dan membuka jalan supaya dosanya diampuni, sehingga manusia dapat hidup kekal dengan Allah di surga. Allah Putra, Tuhan Yesus, menjadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya manusia dapat diselamatkan. Pada hari itu, banyak anak-anak yang mengikuti pertemuan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Yuri-san percaya juga. Betapa senangnya dia. Mukanya berseri-seri, dosa-dosanya sudah diampuni, dan dia mempunyai sahabat baik yang mengasihi dia.
Tetapi pada suatu hari, Yuri-san kembali ke pertemuan itu dengan muka yang murung. Dia duduk dan melihat ke lantai. Setelah pelajaran selesai, Yuri-san masih tetap duduk. Sampai gurunya datang bercakap-cakap dengan dia. Aku tidak yakin bahwa aku masih tetap selamat. Aku bertengkar dengan kakak perempuanku dan melakukan dosa-dosa yang lain juga. Cerita Yuri-san kepada gurunya. Oh, apakah yang harus ku perbuat? Yuri-san kemudian mulai menangis. Yuri, kau telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, bukan? Tanya guru Yuri-san. Ketika kamu menerimanya, kamu menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, sekarang kau harus berdoa dan mengakui dosamu kepada Bapa di surga. Maka Bapa akan mengampunimu. Yuri-san tidak hanya mengakui dosa-dosanya, tapi Yuri-san juga berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin menyerahkan hatiku dan hidupku kepadamu. Tahun baru di negara Jepang adalah hari raya yang dirayakan tiap tahun. Ayah Yuri-san tidak mempunyai banyak uang. Tetapi bagaimanapun juga, ayahnya sanggup memberikan sedikit uang kepada anak-anaknya, sehingga mereka dapat membeli permen, gulali, jepit rambut, atau mungkin sebuah mainan baru. Ketika ayah memberi uang kepada Yuri-san, dipegangnya uang itu dalam tangannya dan berpikir, Sekarang aku adalah milik Tuhan Yesus, dan ada dua benda yang lebih kuinginkan daripada semua benda yang lain. Kemudian Yuri-san langsung lari untuk membeli dua benda itu. Sementara anak-anak yang lain lewat menuju kuil dengan pakaian yang indah, Yuri-san merasa kasihan kepada mereka karena mereka tidak kenal juru selamat yang hidup atau Tuhan Yesus. Betapa sia-sia kelihatannya untuk membungkuk di depan tempat pemujaan dewa yang terbuat dari kayu. Yuri-san pun berdiri melihat anak-anak yang lewat sambil memegang benda berharganya yang baru dibeli, yaitu sebuah Alkitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus dan sebuah buku nyanyian yang bersampul kulit. Sekarang Yuri-san dapat benar-benar mempelajari Alkitab dan lagu-lagu yang indah. Tak lama kemudian, Yuri-san mulai bekerja untuk Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Sekarang, dia telah menjadi seorang guru Alkitab yang baik. Banyak kali Yuri-san memimpin anak-anak lain untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka juga. Setiap minggu, apabila anak-anak datang ke pertemuan kabar baik, mereka membawa persembahan. Saat mereka menyanyi, Yuri-san menjalankan kantong persembahan itu. Kemudian Yuri-san berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih karunia yang telah Kau berikan. Kami boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Bapa, kami rindu supaya orang lain juga dapat mengenal Engkau. Oleh sebab itu, pakailah uang ini, supaya anak-anak lain juga dapat mendengar kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tahukah kalian adik-adik, anak-anak dalam kelas Yuri-san telah membawa cukup uang untuk membantu seorang guru memberi sebuah sepeda supaya guru itu dapat mengadakan beberapa kelompok Alkitab lagi setiap minggu. Betapa gembiranya Yuri-san.
dan semua anak di dalam kelasnya yang telah memakai uang mereka supaya orang lain bisa mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus dan diselamatkan juga. Nah, sampai di sini dulu tori kita hari ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian, keluarga kalian untuk sama-sama mendengarkan tori. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, hari ini kembali Kak Liliati boleh sharing firman Tuhan kepada adik-adik semua. Mari adik-adik kita awali dengan doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini. Kami kembali boleh belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati tanah kami yang baik ini, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima benih firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini Kakak awali dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menyatakan kasih Allah yang besar kepada manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi. Manusia mendapat perlakuan istimewa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, melanggar perintah Tuhan, Allah Bapa tidak membinasakan mereka. Sebaliknya, malah merencanakan karya penyelamatan untuk manusia ini. Allah Bapa tidak menginginkan manusia itu binasa, tetapi yang dikehendaki adalah supaya manusia ini beroleh pendamaian kembali dengan Allah melalui penebusan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya manusia ini beroleh jalan kembali hidup kekal bersama dengannya di surga. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, kita masih bisa jatuh dalam pencobaan, masih bisa berbuat dosa, masih bisa kita tidak mentaati firman Tuhan. Hal ini karena kita masih hidup di dalam tubuh daging kita. Karena itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa sesuai firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saat kita jatuh dalam pencobaan dan berdosa, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menyadarkan kita, menginsafkan kita
kita menjadi sadar akan apa yang telah kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu. Dosa itu membuat damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam diri kita hilang, tergantikan dengan rasa kesedihan, ketakutan, dan kegelisahan. Kita menjadi tidak yakin lagi akan keselamatan yang sudah kita terima. Kita menjadi tidak yakin lagi apakah Yesus masih mengasihi kita. Ketika kita mengalami hal seperti ini, kita harus ingat apa kata firman Tuhan. Kita ingat bagaimana kasih-Nya yang besar, yang bahkan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Seperti tertulis dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-8 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Allah Bapa tidak pernah menolak setiap anak-anak-Nya yang datang dalam keadaan apapun. Bahkan Yesus menantikan kita datang kembali kepadanya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, adik-adik, hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah berdosa adalah kita datang kembali kepada Bapa. Kita mengakui dosa kita, maka Ia yang setia dan adil itu akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya dengan datang kepada Tuhan saja, maka segala dosa permasalahan kita ini bisa selesai. Jangan menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan menjauh dari kasih-Nya. Ketika kita menjauh dari Tuhan, maka iblis akan mengambil keuntungan. Karena dia selalu berjaga-jaga di sekitar kita, mau menelan kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita juga belajar dari Petrus, salah seorang murid Yesus. Petrus juga pernah berbuat salah, berdosa dengan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus tidak menjauh dari Yesus. Dan Yesus tidak menolak Petrus ketika datang kepadanya. Bahkan Yesuslah yang menyembuhkan luka di hati Petrus. Dan rencana besar Tuhan Yesus atas Petrus tetap dapat tergenapi. Petrus menjadi salah seorang rasul yang luar biasa sampai masa akhir hidupnya. Berbeda dengan Yudas, adik-adik. Yudas juga berdosa, tetapi dia tidak mau datang kembali kepada Yesus untuk dipulihkan. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang menyedihkan. Yudas binasa dalam dosanya. Yurisan ketika dia melakukan dosa dengan marah kepada saudaranya ketika bertengkar, dia datang kepada Yesus. Dia mengakui dosanya. Dan Yurisan dipulihkan. Rencana besar Tuhan atas Yurisan untuk membimbing banyak anak-anak yang lain datang kepada Tuhan dapat tergenapi. Adik-adik, kita tidak mau mengikuti jejak Yudas, bukan? Binasa dalam dosa. Tapi kita mau menjadi seperti Petrus, menjadi seperti Yurisan. Sebagai penutup, kita baca satu ayat di Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita adalah orang benar, adik-adik, orang yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka ketika kita jatuh, kita harus bisa bangun kembali. Kita bisa saja tergelincir dalam dosa, tetapi jangan hidup di dalamnya.
Artinya jangan berlama-lama di situ. Kita mau bangun kembali. Jangan menjauh dari kasih Kristus. Kita tidak mau menjadi seperti orang fasik yang menjauh dari Tuhan dan akhirnya kita roboh dalam bencana. Mari adik-adik, kita tutup dalam doa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, sungguh bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang setia dan adil. Allah yang selalu ada untuk kami, yang tidak menolak kami ketika kami datang dalam keadaan apapun. Bahkan Engkau juga tidak meninggalkan kami sendiri ketika kami harus menanggung akibat dari kecerobohan kami karena dosa yang telah kami lakukan. Engkau tetap bersama kami, memberikan kekuatan dan penghiburan, dan bahkan memberikan kepada kami jalan keluar. Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau. Kami tidak mau meninggalkan kasih-Mu yang besar atas kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya rencana besar-Mu dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kami semua ini dapat tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhan hari ini. Ingat ya, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.